Dan pemirsa, kita akan menanyakan lebih dalam terkait dengan serangan Israel ke Iran bersama dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat siang Mbak Dina. Ya, selamat siang Mas Jason. Dari pernyataan Netanyahu yang mengakui adanya serangan ini, tapi kalau kita lihat dampak serangannya ternyata tidak masif ke sipil, tapi juga justru kita melihatnya ini ada ke target nuklir Iran. Jadi sebenarnya Anda membacanya apa yang diinginkan Netanyahu dalam serangan kali ini, Mbak Dina? Ya, yang pertama kalau terkait serangan, kita tahu tidak terbatas di situs-situs yang bersifat militer saja ya. Bahkan kan video yang beredar itu justru ke permukiman-permukiman, gedung-gedung apartemen, dan korbannya juga banyak sekali masyarakat sipil. Nah, kedua kalau dikaitkan dengan tuduhan Netanyahu mengenai Iran sudah membangun senjata nuklir, itu sebenarnya kan sudah dibantah berkali-kali juga ya. Bahkan sekitar bulan Maret itu Tulsi Gabbard yang Direktur Intelijennya Amerika sudah menyatakan dia tidak percaya Iran membuat senjata nuklir, dan pernyataan resmi dari IAEA pun tidak disebutkan juga Iran sudah membuat senjata nuklir. Kita tahu Iran itu menandatangani NPT, artinya pusat-pusat nuklirnya itu diawasi oleh IAEA. Sebaliknya, Israel tidak menandatangani NPT dan seluruh aktivitas nuklirnya itu tidak ada di bawah pengawasan PBB. Nah, kalau saya melihat serangan Israel ini itu lebih ke strateginya Netanyahu sebenarnya, karena dia sekarang betul-betul terjepit. Beberapa jam sebelum adanya serangan ini, sebenarnya kan parlemen Israel atau Knesset itu sudah dijadwalkan untuk melakukan voting untuk membubarkan pemerintahan koalisinya Netanyahu. Kenapa? Karena memang polling itu ada kalau tidak salah dari Reuters ya, itu udah menunjukkan kalau 70% rakyat Israel itu tidak puas dengan Netanyahu, sudah betul-betul memprotes kebijakan-kebijakan Netanyahu yang justru merugikan orang-orang Israel sendiri, dan tidak terbukti mampu ini ya mencapai tujuan perang yang dinyatakan sejak awal. Misalnya tujuan perangnya ingin mengalahkan Hamas, ternyata sampai sekarang masih belum juga. Ingin membebaskan seluruh sandera, ternyata belum juga. Dan kondisi ekonomi yang sangat sulit sekarang akibat perang, nah itu membuat situasi politik internal Israel sekarang sangat sulit, dan Netanyahu juga ini ya menghadapi banyak tuduhan korupsi juga dan terancam masuk penjara juga, sehingga saya melihat ini adalah strategi yang mungkin istilahnya diversionary war ya. Jadi upaya sebuah pemerintahan untuk mengalihkan perhatian publik di dalam negeri dengan membuat ini ya perang, atau membuat isu-isu atau membuat konflik-konflik di luar negeri sehingga perhatian publik di dalam negeri teralihkan. Mbak Dina, berarti saya mau tegaskan lagi, apakah ini berarti murni Netanyahu melakukan ini karena soal program nuklir atau memang karena ada tekanan internal politik di negaranya? Mana yang faktor yang paling besar mendominasi serangan ke Iran hari ini? Kalau saya lebih percaya bahwa ini faktor domestiknya dia ya, upaya dia untuk mempertahankan posisinya sebagai Perdana Menteri karena tekanannya sudah sangat besar saat ini. Dan kita lihat di dalam negeri Israel itu pernyataan-pernyataan para petinggi, meskipun sudah pensiun ya, mantan-mantan petinggi Israel itu udah betul-betul menyerang Netanyahu. Yang terakhir itu Ehud Olmert tuh sampai bilang musuh kita sebenarnya bukan Hamas, katanya. Musuh kita justru yang bikin repot satu negara ini adalah Netanyahu, dia bilang kayak gitu. Nah, memang sepertinya sudah terjepit, dan tadi saya bilang juga beberapa jam sebelum serangan ke Iran ini harusnya parlemen itu ada voting gitu ya untuk membubarkan pemerintahan Netanyahu. Nah, dan kalau soal nuklirnya Iran sendiri, seperti saya bilang, itu nuklirnya Iran itu di reaktor-reaktor nuklirnya itu ada kameranya IAEA ditaruh di mana-mana gitu ya. Jadi memang sejauh ini gitu, kalau pandangan-pandangan yang memang netral gitu ya, misalnya saya mengutip Mearsheimer itu tidak percaya kalau Iran membuat senjata nuklir, tapi memang mengembangkan nuklir sejauh ini untuk kepentingan ini ya, membuat listrik ya, listrik sehingga Iran dalam jangka panjang itu tidak perlu bergantung pada bahan bakar minyak lagi. Baik, Mbak Dina, serangan sudah terjadi, Iran pun nampaknya banyak yang berprediksi akan melakukan serangan balasan walaupun kita masih belum tahu akan kapan dilakukan. Dan nantinya akan ada spekulasi
bahwa Iran mengaktifkan sistem pertahanan udaranya. Kalau ini sampai dilakukan, serangan balasan dilakukan, menurut Anda ini seberapa besar nantinya bisa memicu konflik regional skala penuh atau skala yang lebih besar, Mbak Dina? Ya, yang pertama kalau dari sisi hukum internasional, Iran berhak untuk melawan ya. Pasal 51 Piagam PBB menyebutkan kalau sebuah negara diserang oleh negara lain, ya dia berhak untuk melakukan serangan untuk membela diri ya. Artinya secara hukum internasional ya Iran sudah sah kalau mengirimkan rudalnya ke Israel gitu. Tapi apakah ini akan dilakukan atau kapan dan dengan cara apa tentu kita tunggu. Dan kalau itu dilakukan, jelas akan membuat situasi semakin panas ya di Timur Tengah karena biar bagaimanapun kalau Iran sampai mengirim rudal ke Israel itu berarti melewati beberapa negara Arab ya. Nah, kalau negara-negara Arab ini, misalnya Arab Saudi atau Jordan itu kemudian membantu Israel dengan misalnya melakukan intersepsi ke rudal-rudalnya Iran yang akan menuju ke Israel, Iran selama ini sudah berkali-kali ya mengancam kalau ada negara-negara yang membantu Israel ya negara-negara tersebut juga akan menjadi target. Makanya kita lihat bagaimana Marco Di Rubio langsung ini ya, begitu ada serangan Menteri Luar Negeri Amerika ya, itu langsung menyatakan oh kami tidak terlibat dalam serangan ini dan menyebutkan istilah unilateral. Ini serangan unilateral artinya ini Israel sendiri kok yang melakukannya dan meminta agar Iran tidak melakukan serangan balasan kepada kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Dan kita tahu Amerika itu kan pangkalan militernya ada di mana-mana di Timur Tengah dan itu sasaran yang mudah buat Iran kalau ingin melakukan serangannya, membalaskannya gitu ya, membalaskan serangan Israel ini ke kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Misalnya yang terdekat itu kan di Irak ya, pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat itu ada di Irak dan kita tahu di Irak itu ada milisi-milisi perlawanan yang memang sangat pro-Iran dan mereka selama ini berkali-kali juga sudah melakukan serangan ke pangkalan-pangkalan militer Amerika di Irak. Ya, Mbak Dina, menarik kita membahas Amerika Serikat yang memang sudah menarik staf dari kawasan Teluk sebelum serangan ini terjadi. Kalau Anda melihat apakah memang ini sudah menunjukkan indikasi bahwa Washington ini sudah tahu lebih dulu, lebih awal soal serangan Israel dan apakah ini juga bisa kita maknai bahwa Amerika nampaknya sedang mengambil jarak begitu untuk mengantisipasi dampak yang lebih lanjut? Ya, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, seperti yang Mas Jason bilang tadi, Amerika mengambil jarak, kemudian juga dari pernyataan Marco Di Rubio mengatakan bahwa, oh ini serangan unilateral, ini tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat, seolah ini mengambil jarak. Tapi juga bisa jadi sebenarnya Amerika sudah tahu gitu dan memberikan restunya karena kalau pernyataan Israel sendiri dari channel 13-nya Israel itu disebutkan kalau serangan ini sudah diketahui oleh Trump dan mereka menolak ya pernyataan bahwa ini adalah unilateral. Mereka tetap berkeras bahwa ini disetujui oleh Amerika Serikat. Nah, mana yang benar di antara dua ini tentu kita perlu tunggu lagi ya. Ini sebenarnya seperti apa. Tapi selama ini Amerika Serikat kan memang selalu berada di sisi Israel ya, selalu mendukung semua kebijakan luar negeri Israel tanpa batas, meskipun secara retorika kadang-kadang itu ada terlihat menjauh atau terlihat memberikan kritikan, tapi secara umum Amerika Serikat selalu memberikan dukungannya kepada Israel. Tapi seandainya pun benar nih, Amerika tidak tahu atau Amerika sebenarnya sudah melarang, tapi Israel tetap melakukannya, Netanyahu tetap melakukan serangan, ini menunjukkan bahwa Trump ternyata lemah di hadapan Netanyahu gitu ya. Seandainya betul bahwa Trump tidak mengizinkan Netanyahu menyerang Iran karena resikonya sangat besar untuk Amerika Serikat sendiri, tapi Netanyahu tetap menyerang, artinya sebenarnya secara politis ini Amerika Serikat ada di bawah kendalinya Netanyahu. Tentu ini hal yang memalukan juga buat Amerika Serikat ya. Baik, terima kasih pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman telah memberikan analisanya bersama kami di Breaking News Metro TV dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.